Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mawadah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sindikasi syariah, pembiayaan sindikasi syariah. Pengertian pembiayaan sindikasi syariah ini tidak jauh pengertiannya dengan kredit sindikasi konvensional. Namun pada dasarnya akad dan sisi perbedaannya, pembiayaan sindikasi syariah ini berdasarkan prinsip agama, yang dimana dalam praktiknya amat sangat menjauhi dari praktik riba, maisir, dan gharar. Dengan demikian, agar tidak terjadi kesalahpahaman, perbedaan dari sindikasi kredit dan kredit sindikasi ini yaitu sindikasi kredit adalah suatu sindikasi yang peserta-pesertanya terdiri dari lembaga pembiayaan kredit dan dibentuk untuk memberikan kredit kepada suatu perusahaan yang memberikan kredit untuk membiayai suatu proyek. Sedangkan yang dimaksud dengan kredit indikasi adalah kredit yang diberikan oleh sindikasi kredit. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan sindikasi syariah ini adalah sebuah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu perbankan syariah atau lembaga pembiayaan kepada perusahaan yang membutuhkan dana dalam skala besar dengan persyaratan dan ketentuan yang sama, dengan menggunakan satu dokumen yang diadministrasikan oleh satu agen yang sama pula. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaini Alwi dari kelompok 3 International Banking dengan NIM 170502189. Di sini saya akan membahas tentang ciri-ciri pembiayaan sindikasi. Ciri-ciri kasus dan dari pembiayaan sindikasi yang menjadi pembeda dengan pembiayaan lainnya adalah sebagai berikut. Ciri-ciri yang pertama yaitu ada lebih dari satu pemberi biaya, yaitu para kreditor tergabung dalam suatu sindikasi yang dimana dalam sebuah kerjasama sindikasi pasti terdapat dua lembaga atau bank pembiayaan atau lebih yang berlaku sebagai kreditor dalam sebuah penyelesaian proyek kerjasama sindikasi. Ciri-ciri yang kedua yaitu terdapat dua jenis jumlah peserta pembiayaan sindikasi, yaitu collect loan, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh beberapa bank saja, dan konsortium lending, yaitu pembiayaan yang diberikan oleh banyak bank. Ciri-ciri yang ketiga yaitu hanya ada satu dokumentasi pembiayaan yang didasarkan pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pembiayaan yang sama, di mana semua peserta dalam kerjasama sindikasi harus mengikuti peraturan tersebut bersama-sama. Yang keempat, di sini besarnya jumlah biaya. Jumlah dana biasanya sangat besar dikarenakan pembiayaan sindikasi adalah sebuah pembiayaan jangka panjang yang biasanya digunakan untuk membiayai sebuah proyek besar dan pembangunan infrastruktur negara. Ciri-ciri yang kelima di sini yaitu jangka waktu. Pada umumnya menengah atau panjang, karena pembiayaan sindikasi biasanya digunakan untuk membiayai sebuah proyek dan pembangunan infrastruktur negara yang dimana proses pembangunannya membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama. Ciri-ciri yang keenam di sini yaitu pembagian keuntungan bersifat tetap atau disesuaikan dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan porsi modal masing-masing dan kontribusi yang diberikan dalam sebuah kerjasama sindikasi. Biasanya perjanjian ini sudah dibuat
sebelum kerjasama sindikasi dimulai. Ciri-ciri yang ketujuh di sini hanya ada satu tingkat bagi hasil untuk debitor, di mana akad yang digunakan dalam sebuah kerjasama sindikasi hanya ada satu akad dan tidak boleh tercampur dengan akad-akad yang lainnya. Jadinya hanya memperbolehkan satu akad saja di sini dalam pembiayaan sindikasi. Selanjutnya yang ke-8 adalah masing-masing peserta bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, baik dalam menyediakan jumlah dana yang menjadi kewajibannya, serta kelengkapan dokumen-dokumen yang persyaratannya yang harus dipersiapkan. Jadinya harus benar-benar disiapkan dokumen-dokumen atau persyaratan yang akan digunakan dalam pembiayaan sindikasi ini oleh orangnya sendiri. Yang ke-9 yaitu ciri-cirinya memiliki satu agen bank yang sama. Dalam hal ini agen bertindak untuk para peserta atau para debitor sindikasi. Tugas seorang agen adalah bertanggung jawab tetap terhadap masalah administrasi sindikasi selama kurun waktu pinjaman berlangsung. Ciri-ciri yang ke-10 di sini yaitu pemberitaan publik. Maksudnya di sini adalah pemberitahuan kepada masyarakat sekitar sehingga debitor dapat mengetahui terkait dengan resiko yang akan dialami, apakah akan berdampak besar atau kecil dan bagaimana kelanjutannya. Jadi publikasi ini sangat dibutuhkan dalam pembiayaan sindikasi ini. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Abdul Hari. Di sini saya akan melanjutkan tentang fungsi pembiayaan sindikasi. Di sini fungsi pembiayaan sindikasi itu terdapat dua fungsi. Fungsi pertama, pembiayaan sindikasi ini membantu industri perbankan dan mengatasi masalah pembatasan maksimum pemberian pembiayaan atau disingkat BMPP, di mana sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia atau PPI nomor 7/3 tahun 2005, di mana terjadi apabila debitur membutuhkan dana dalam skala besar, batas penyaluran dana tidak boleh melebihi 30% dari modal bank syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 37 Ayat 1 dan Ayat 2 tentang perbankan syariah. Fungsi pembayaran sindikasi yang kedua itu ada membantu berbagi risiko dengan pihak bank-bank lain serta membantu mengatasi batas kesediaan suatu bank untuk mengamankan suatu risiko kredit pembiayaan terhadap debitur. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Selain fungsi tersebut, juga ada fungsi lainnya di mana kreditur maupun debitur memiliki kepentingan tersendiri. Bagi debitur, berfungsi untuk menjalin hubungan dengan debitur lain, khususnya debitur yang memiliki reputasi baik di dunia bisnis. Kemungkinan untuk fungsi pembiayaan sindikasi yang kedua di sini ada membantu berbagi risiko dengan bank-bank lain serta membantu mengatasi batas kesediaan suatu bank untuk menanamkan risiko kredit pembiayaan terhadap debitur. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Selain fungsi tersebut, ada pula fungsi lainnya di mana baik kreditor maupun debitur memiliki kepentingan sendiri. Bagi debitur berfungsi untuk menjalin hubungan dengan debitur, khususnya debitur yang memiliki reputasi baik di dunia bisnis, memungkinkan untuk memperoleh fee selain perolehan bagi hasil atas pembiayaan.
serta bisa memperoleh dana dalam jumlah besar dan tidak mungkin dibiayai oleh 2 atau 3 bank saja. Di lain sisi, pembiayaan sindikasi juga meningkatkan reputasi bank serta sindikasi di kalangan perbankan serta dunia usaha dan lain sebagainya. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya B. Suci Cahyani, NIM 170502174, semester 7 Prodi Perbankan Syariah. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan tentang pembiayaan sindikasi. Dan kali ini saya akan membahas tentang bentuk-bentuk pembiayaan sindikasi itu sendiri. Langsung saja. Jadi di dalam praktiknya, pembiayaan sindikasi ini terdiri atas 3 bentuk. Yang pertama yaitu lead syndication, kedua ada club deal, yang ketiga ada sub syndication. Jadi yang pertama yaitu ada lead syndication. Apa sih lead syndication itu? Nah, jadi lead syndication itu merupakan sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek yang dipimpin oleh satu bank sebagai leader atau pemimpin dalam pembiayaan tersebut. Nah, di dalam lead syndication ini, modal yang diberikan oleh masing-masing bank tersebut dibuat menjadi satu kesatuan, sehingga keuntungan dan kerugian yang didapat dalam pembiayaan tersebut menjadi hak dan tanggungan bersama sesuai dengan proporsi modal masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu ada club deal. Club deal ini merupakan sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek. Tetapi antara satu bank dengan bank yang lainnya itu tidak memiliki hubungan kerja bisnis sama dalam hal penyatuan modal mereka. Dengan demikian, masing-masing bank akan memperoleh keuntungan sesuai dengan bidang yang dibiayainya dalam proyek tersebut. Jelasnya, hubungan antara peserta sindikasi ini hanya sebatas koordinatif. Sebagai contohnya nih, misalnya PT Makmur mengajukan pembiayaan kepada Bank Mandiri Syariah itu untuk pembangunan perusahaannya sebesar 1,5 triliun. Nah, dengan kebutuhan dana sedemikian besar, kemudian Bank Mandiri Syariah itu melakukan sindikasi bersama dengan Bank Muamalat dan Bank BNI Syariah dengan ketentuan Bank Mandiri Syariah membiayai pembangunan gedungnya, kemudian Bank Muamalat membiayai pembelian mesin-mesin, dan kemudian Bank BNI Syariah membiayai pembuatan saluran airnya. Sehingga dalam hal ini tidak ada yang namanya sharing keuntungan atau kerugian di antara ketiga bank tersebut. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga di sini ada sub syndication. Sub syndication ini merupakan suatu bentuk sindikasi antara suatu bank dengan salah satu bank peserta sindikasi lainnya, dan kerjasama bisnis di antara keduanya ini tidak berhubungan langsung dengan peserta sindikasi lainnya. Seperti contohnya, Bank Mandiri Syariah melakukan sindikasi bersama Bank Muamalat dan Bank BNI Syariah untuk membiayai proyek PT Anugrah misalnya. Kemudian di dalam pembiayaan tersebut, Bank Mandiri Syariah ini memberikan modal sebesar 40%, kemudian Bank Muamalat sebesar 30%, dan Bank BNI Syariah sebesar 30%. Nah, untuk pemenuhan sindikasi ini, pemenuhan modal ini, kemudian Bank Mandiri Syariah itu melakukan subsyndication, yaitu melakukan sindikasi lain dengan Bank BRI Syariah. Nah, sindikasi antara Bank Muamalat atau Bank BNI Syariah dengan Bank BRI Syariah ini tidak berhubungan atau tidak ada hubungannya dengan sindikasi yang dilakukan oleh Bank Mandiri Syariah dengan Bank BNI Syariah dan Bank Muamalat. Dan begitu kurang lebih contohnya. Kemudian cukup hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dari kelompok 3 akan melanjutkan materi presentasi mengenai peranan serta tugas para pihak dalam sindikasi. Pihak yang pertama adalah agen. Agen dalam pinjaman sindikasi bertanggung jawab terhadap masalah administrasi selama kurun waktu pinjaman berlangsung, di mana tugas agen adalah yang pertama, menjadi penghubung antara borrower dengan lender. Ini adalah sebuah tugas awal dari agen, di mana jadi penghubung antara nasabah yang membutuhkan pembiayaan sindikasi dengan lembaga atau perbankan yang berlaku sebagai borrower. Tugas yang kedua adalah mengkoordinasi penarikan dan pembayaran pinjaman, di mana agen harus bertanggung jawab penuh serta mengkoordinir dalam pemberian dana kerjasama sindikasi kepada borrower. Tugas yang ketiga adalah melakukan penagihan kepada borrower dan membayar bunga-bunga kepada seluruh peserta kerjasama sindikasi, tergantung pori modal dan kontribusi masing-masing dari peserta sindikasi tersebut. Tugas yang keempat atau yang terakhir adalah mengkoordinasi proses negosiasi, mulai dari total pinjaman dana yang dibutuhkan beserta bunganya, proses pengerjaan proyek, lama waktunya kerjasama, serta kebutuhan-kebutuhan lain yang terdapat dalam kerjasama sindikasi. Pihak yang kedua adalah lender atau lead manager. Lender atau lead manager adalah perbankan atau institusi keuangan lainnya. Lead manager bertugas menciptakan kerjasama di antara bank-bank yang diinginkan debitur untuk ikut dalam sindikasi kredit, di mana harus disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh debitur. Di mana lender atau lead manager ini memiliki peranan yang menimbulkan beberapa tanggung jawab yang terkait dengan tugasnya, yakni mengenai mandat, information, memorandum, offer dokumen terhadap tanggung jawab tersebut. Pengecualian apabila secara tegas menentukan sebaliknya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bemilian Suhartika, NIM 170502190. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan serta tugas para pihak dalam sindikasi, yang dimana peran tersebut terbagi atas 4 bagian, yaitu arranger sebagai lead manage, agent, dan peserta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arrangers dan peserta. Nah, jadi arrangers yaitu bank yang mengatur segala sesuatunya, dari mulai kredit pembiayaan sindikasi diproses, menawarkan keikutsertaan pada bank-bank lain, memonitor sampai dengan penandatanganan kredit pembiayaan sindikasi, dan memonitor setelah pembiayaan sindikasi. Para arrangers hanya bertugas untuk membentuk sindikasi kredit tanpa keharusan menjadi peserta atau anggota sindikasi. Artinya, tidak perlu para arrangers menjadi lender bagi sindikasi yang dibentuk itu. Selanjutnya yaitu peserta. Dalam pembiayaan sindikasi, peserta sindikasi memiliki peran diantaranya adalah penandatanganan perjanjian pembiayaan sindikasi. Hal ini terkait dengan komitmennya dengan memberikan pembiayaan kepada nasabah. Namun, sebelum memberikan tanda tangan pada perjanjian pembiayaan sindikasi, ada hal yang harus dilakukan peserta, yaitu memberikan persetujuan atau acceptance atas offer dokumen yang diberikan oleh debitur melalui lead bank. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, nama saya Gunawan Hafid selaku pemateri terakhir. Di sini saya akan membahas tentang mekanisme dari pembiayaan sindikasi. Nah, dalam pembiayaan sindikasi ini misalnya nih ada nasabah ataupun selaku borrower nih. Tapi nasabah yang saya maksud di sini adalah
lembaga-lembaga yang mapan dengan tingkat kredibilitas kredit yang tinggi. Mereka ini melakukan permohonan kredit kepada bank syariah untuk melakukan pembangunan suatu proyeknya. Setelah itu, bank syariah melakukan analisa kredit berdasarkan syarat dan kriteria yang berlaku untuk mengetahui seberapa besar sih tingkat kemampuan dari nasabah yang saya maksud tersebut untuk mengembalikan dana yang telah dipinjamkan tersebut. Nah, berdasarkan negosiasi bank, jika nasabah tersebut telah memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan oleh bank syariah, maka bank akan melakukan invitation kepada bank-bank yang akan menjadi peserta dalam pembiayaan sindikasi tersebut. Nah, setelah bank-bank tersebut setuju untuk ikut dalam kerjasama sindikasi, proses selanjutnya adalah melakukan alokasi penyertaan secara final dari masing-masing peserta. Nah, dalam alokasi penyertaan tersebut merupakan tugas dari arranger, di mana di sini arranger ini bertugas dari awal sampai akhir dari pembiayaan sindikasi, seperti melakukan dokumentasi kredit, penandatanganan perjanjian pinjaman oleh setiap peserta pinjaman sindikasi, dan kemudian publikasi. Semuanya itu dilakukan oleh pihak dari arranger. Nah, setelah proses terakhir atau yang saya sebut tadi, publisitas telah dilakukan, maka pelaksanaan dari pinjaman tersebut dilakukan oleh facility agent. Nah, di mana dalam agent ini telah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya tadi. Mungkin itu saja materi dari saya terkait dengan mekanisme pembiayaan sindikasi. Langsung saja saya mewakili teman-teman dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih dan memohon maaf kepada teman-teman terhadap materi yang telah kami sampaikan. Mungkin ada materi yang kurang atau bagaimana, kami dari kelompok 3 memohon maaf atas kekurangan tersebut. Mungkin itu saja materi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.